Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini kita terus dikuatkan karena kita percaya Roh Kudus yang adalah roh yang menghibur kita, memberikan kita kekuatan untuk tetap terus mengingatkan akan apa yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita melalui firman-Nya. Itu sebabnya setiap kita harus tetap terus tertanam dalam firman Tuhan sehingga apapun yang hari-hari ini kita hadapi, kita akan tetap kuat menjadi orang-orang yang keluar sebagai seorang pemenang. Haleluya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya anugerah dan kebaikan Tuhan itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 105 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat 18. Ini yang saya mau bagikan hari ini buat setiap kita. Mazmur 105 ayat 16 dan sampai dengan 18. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, ayat 17, diutusnyalah seseorang mendahului mereka. Siapa? Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Saudara lihat cara Tuhan mempromosikan Yusuf, cara Tuhan mengutus Yusuf, cara Tuhan memakai Yusuf ini unik. Dikirimnya dengan cara apa? Dengan cara yang tidak enak. Iya kan? Ini yang seringkali menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan iman Kristen. Tuhan, katanya kalau Tuhan menyertai saya, kenapa saya dirugikan? Tuhan, kalau Tuhan menyertai saya, kenapa suami saya selingkuh? Tuhan, kalau Tuhan menyertai saya, kenapa Tuhan izinkan saya difitnah? Tuhan, kalau Tuhan menyertai saya, kenapa hal ini terjadi, hal itu terjadi? Saudara dikasih dalam Tuhan, Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Yusuf adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan segala yang baik bagi bangsa Israel. Yusuf adalah orang yang dipakai Tuhan, tapi diutusnya dengan cara yang unik. Makanya kita gak pernah mengerti cara Tuhan memakai hidup kita, saudaraku. Kita gak perlu mengerti, kita hanya perlu beriman. Kita gak perlu mengerti bagaimana Tuhan berbuat sesuatu, bagaimana Tuhan kerjakan sesuatu. Kenapa? Karena jelas firman Tuhan katakan seperti tingginya langit dari bumi, seperti itulah tingginya rencanaku dari rencanamu. Jalanku dari jalanmu berbeda, saudara. Otak kita yang cuma segede bapau ini gak akan pernah bisa mengerti dan menyelami kuasa dan kedaulatan perjalanan Allah dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah percaya, Tuhan, aku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku semua mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya Yusuf punya pengalaman hal itu. Sehingga akhirnya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Allahkah aku sehingga aku harus menghukum engkau? Yusuf menyadari bahwa manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan pakai segala rekan-rekan jahat manusia itu untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena cara Tuhan mengutus kita unik. Cara Tuhan memberkati hidup kita gak pernah kita pikirkan, gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kalau kita mau jujur, ada banyak cara-cara Tuhan yang unik, yang dengan cara memberkati hidup kita yang tidak pernah kita selami dan tidak pernah kita bisa pahami jalannya, saudara. Iya kan? Makanya hari ini kita diingatkan peristiwa bagaimana ketika Tuhan mengutus Yusuf, Tuhan memberkati Yusuf, Tuhan memakai Yusuf, tapi diutusnya dengan cara yang unik. Mungkin kalau ditanya sama Yusuf gak akan mau.
Dimusuhi dulu oleh saudara-saudaranya, dilemparkan dulu ke dalam sumur, dijualnya sebagai seorang budak. Bahkan Alkitab mencatat, mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk dalam besi. Kalau kita pikir dalam perjalanan Yusuf, masa Yusuf orang model kayak begini di penjara, iya kan, di kerangkeng, lehernya masuk dalam besi, masa Tuhan mau pakai sih? Gak mungkin lah, kita langsung berpikir orang jahat ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, apapun yang sedang terjadi dan kita hadapi, apapun yang kita alami, yang memang Tuhan mungkin izinkan, satu hal yang perlu kita pegang, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Semua yang Tuhan buat adalah untuk mendatangkan kebaikan. Jangan pernah menilai dengan apa yang bisa kita nilai. Lihat peristiwa hakim yang bernama Gilead yang Tuhan pakai. Yefta ya saudara ya. Orang Gilead yang Tuhan pakai. Di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Alkitab mencatat dia adalah seorang pahlawan gagah perkasa. Tetapi apa dikatakan? Ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gea. Sudah dikasih dalam Tuhan, siapa Yefta? Anak perempuan sundal. Kita gak pernah bisa memilih dari mana kita berasal. Kita gak pernah bisa memilih apa yang harus kita hadapi hari-hari ini. Tugas kita adalah percaya dan beriman bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, dimanapun Tuhan tempatkan saya berada, saya tahu ada rencana Tuhan yang besar yang akan Tuhan buat dan Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Itulah iman. Itu sebabnya hari ini dalam perenungan firman Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini, saya mengingatkan kepada setiap umat Tuhan, ayo ingat selalu apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, engkau masih punya Tuhan. Dan kalau kita adalah orang-orang yang mengaku bahwa kita masih punya Tuhan, kita percaya kok Tuhan saya melihat keadaan saya, Tuhan saya peduli terhadap saya, dan saya percaya Tuhan saya akan pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya. Tugas saya tidak usah mengerti akan apa yang Tuhan buat. Tugas saya adalah percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu mendatangkan kebaikan buat saya. Amin saudara. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sesuai dengan imanmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami belajar untuk selalu beriman kepada Tuhan ketika kami menghadapi hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, bayangkan akan menimpa hidup kami. Biarlah kami belajar untuk tetap terus percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang sanggup mereka-rekakan segala yang tidak baik untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Allah, dimanapun mereka berada, biar kuasa Tuhan turun menaungi mereka sehingga mereka beriman, percaya apapun yang mereka hadapi semua akan Tuhan buat mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.